Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Kalimat ini pertama kali dikemukakan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Silahkan kalian renungkan dan kalian ambil maknanya dan implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pesawat terbang siap menerbangkan kita ke udara dan mengantarkan kita ke tempat yang kita inginkan tanpa takut jatuh. Pesawat terbang mampu melawan gaya gravitasi bumi, melawan gesekan dengan partikel-partikel udara, juga mampu menembus gumpalan-gumpalan awan yang sangat tebal. Mengapa bisa demikian? Marilah kita temukan jawabannya dalam uraian berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang prinsip kerja dari pesawat. Mari kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada pesawat. Ada 4 gaya. Yang pertama, gaya berat. Ini akibat pengaruh dari gaya gravitasi. Kemudian ada gaya angkat. Ini akibat pengaruh dari bentuk pesawat. Ada gaya gerak yang diakibatkan oleh mesin pesawat. Dan ada gaya hambat, yaitu gesekan antara badan pesawat dengan udara. Berikutnya kita lihat penampang sayap pesawat. Nah, pada sayap pesawat kalian perhatikan di sini ada aliran udara. Aliran udara di bagian bawah sayap dan aliran udara di bagian atas sayap. Udara di bagian bawah sayap memiliki kelajuan V1 dan di atas pesawat memiliki kelajuan V2. V1 adalah kelajuan udara bagian bawah dan V2 adalah kelajuan udara bagian atas. Menurut asas Bernoulli, apabila V2 lebih besar dibanding dengan V1, maka didapatkan V2 akan lebih kecil dari P1. Artinya apabila kecepatan atau lajunya besar, maka akan didapatkan tekanan yang kecil. Dan sebaliknya, apabila lajunya kecil, maka akan didapatkan tekanan yang besar. Ini sesuai dengan rumus atau persamaan dari asas Bernoulli sebagai berikut, yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Dengan ketinggian kedua permukaan sayap kita anggap sama, ketinggian sayapnya kita anggap sama, maka kita dapatkan P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Atau P1 min P2 sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Karena P sama dengan F per A, maka F1 per A dikurang F2 per A sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Atau bisa kita tuliskan V1 min V2 sama dengan setengah rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan dengan gaya angkat pesawat. Jadi V1 min V2 adalah gaya angkat pesawat, sedangkan rho sama dengan massa jenis dari udara.
Cara pesawat bisa mengudara berdasarkan uraian tadi. Yang pertama, gaya angkat pesawat harus lebih besar dibanding dengan berat pesawat. Gaya angkat pesawat harus lebih besar dibanding dengan berat pesawat. Laju pesawat harus semakin besar untuk mempercepat gaya angkat pesawat. Ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkat semakin besar. Nah, bisa terjawab mengapa pesawat bisa terbang. Untuk bisa terbang, pesawat menggunakan gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan gaya gravitasi, serta ditambah gaya dorong dari mesin pesawat yang membuat pesawat melaju dengan kecepatan tertentu. Dengan gaya angkat dan gaya dorong menghasilkan gaya aerodinamik pada sayap. Untuk selanjutnya kita lihat soal pada prinsip kerja pesawat terbang. Soalnya adalah gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1100 kN. Pesawat terbang tersebut memiliki luas penampang sayap sebesar 80 meter persegi. Jika kecepatan alir udara di bawah sayap adalah 250 meter per second dan massa jenis udara luar adalah 1 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat. Nah, kalian perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada pesawat tersebut. Ada gaya berat, arahnya ke bawah, gaya angkat, arahnya ke atas, gaya hambat yang berlawanan dengan arah gerak pesawat, dan ada gaya dorong yang menyebabkan pesawat tersebut bergerak ke depan. Dari soal diketahui bahwa A sama dengan 80 meter persegi, VB-nya 2500 meter per second, sedangkan Rho 1 kg per meter kubik, dan F adalah 1100 kN atau 1.100 Newton. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapakah VA atau V bagian atas, sedangkan PB adalah V bagian bawah. Nah, gaya angkat pesawat tadi adalah F sama dengan setengah Rho VA kuadrat min VB kuadrat kali A. Sehingga kita bisa tuliskan 1.100 sama dengan setengah dikalikan 1 dikalikan VA kuadrat min 250 kuadrat dikali 80, sehingga 2.200.000 sama dengan VA kuadrat min 250 kuadrat dikalikan 80, sehingga 2.200.000 dibagi 80 sama dengan VA kuadrat min 250 kuadrat. Selanjutnya 27.500 sama dengan VA kuadrat min 62.500. Nah, dengan demikian VA kuadratnya sama dengan 27.500 dikurang 62.500, sehingga dapatnya VA sama dengan 90.000 meter per second atau sama dengan 90.000 akar ya. VA sama dengan akar 90.000 atau sama dengan 300 meter per second. Itu adalah kelajuan bagian bagian atas ya. Kelajuan bagian atas pesawat, kelajuan udara bagian atas. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat soal-soal untuk prinsip kerja pesawat yang harus kalian kerjakan secara mandiri di rumah.
Soalnya sebagai berikut. 1. Sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran di atas sayap adalah 250 meter per second dan kelajuan di bawah sayap adalah 200 meter per second, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Soal selanjutnya, sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal. Seperti gambar, jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan azas Bernoulli, rancangan tersebut di atas dibuat agar titik-titik. Nah, ini merupakan multiple choice atau pilihan ganda. A sama dengan VA-nya lebih besar dibanding VB sehingga VA lebih besar dibanding dengan VB. B. VA lebih besar dibanding VB sehingga VA lebih kecil dibanding VB. C. VA lebih kecil dibanding VB sehingga VA lebih kecil dari VB. D. VA lebih kecil dari VB sehingga VA lebih besar dari VB. Dan E. VA lebih besar dari VB sehingga VA sama dengan VB. Soal selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang yang benar adalah: A. Tekanan udara di atas sayap lebih besar pada tekanan udara di bawah sayap. B. Tekanan udara di bawah sayap tidak berpengaruh terhadap gaya angkat pesawat. C. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah pesawat. D. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih kecil daripada kecepatan aliran udara di bawah pesawat. Dan E. Kecepatan aliran udara tidak mempengaruhi gaya angkat pesawat. Ya, silakan kalian pilih mana yang tepat jawabannya. Nah, demikianlah penjelasan tentang prinsip kerja dari pesawat terbang. Semoga bisa kalian pahami dan kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita atau ulasan tentang prinsip kerja gaya pesawat ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.